Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompak 5. Di sini kami akan membuat blog mengenai pengaruh globalisasi di Desa Langasari. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Aisyah. Halo, aku Sylvia. Halo, aku Nabila. Halo, aku Cindy. Halo, aku Nanda. Halo, aku Rasma. Halo, aku Neng Lara. Teman-teman, sebelumnya tahu gak sih globalisasi itu apa? Apa tuh? Globalisasi adalah proses mendunianya kehidupan di mana perkembangan teknologi, informasi, dan budaya bisa tersebar luas ke berbagai tempat bahkan sampai ke desa. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan contoh nyata dari pengaruh globalisasi. Yuk ikuti terus kami. Halo teman-teman, hari ini kita mau bahas salah satu contoh nyata globalisasi yang udah masuk di desa-desa nih, yaitu ojek online. Dulu masyarakat hanya bisa mengandalkan ojek pangkalan atau harus menggunakan kendaraan sendiri. Sekarang cukup menggunakan aplikasi di handphone. Ojek online bisa datang untuk menjemput kalian, bahkan mengantar makanan, belanjaan, sampai paket. Globalisasi melalui teknologi membuat layanan transportasi jadi semakin mudah diakses, bahkan hingga ke pelosok. Yuk kita ngobrol langsung dengan salah satu driver yang ada di sini. Kalau mau ke pasar atau kemana-mana harus jalan kaki atau enggak naik angkot atau enggak naik ojek pangkalan. Nah, menurut Mas, apa perubahan paling terasa sejak ada ojek online? Ya itu pasti kan, itu pastilah. Orang kan sekarang udah butuh simple kan, tinggal klik datang ke rumah dijemput gitu aja. Terus yang kedua, kalau kita lihat ojek online ini kan lahir karena adanya teknologi global, aplikasi, GPS dan internet. Bagaimana menurut Mas teknologi itu membantu pekerjaan sehari-hari? Itu sangat pasti membantu. Yang orang tadinya nggak tahu alamat kan, sama kembali lagi tinggal klik map kan udah diantar sampai tujuan. Ojek online sekarang bukan hanya antar orang, tapi juga antar makanan, belanjaan, bahkan kirim paket. Bagaimana pengaruhnya untuk penghasilan? Kalau masalah penghasilan itu kan tergantung orangnya. Kalau saya memang kan nggak ngambil put ya, jadi saya dominannya di penumpang aja gitu. Jadi saya cuma ngambil penumpang doang, nggak ngambil put gitu. Menurut Mas, Jadi kadang aku juga apa dampak adanya ojek online bagi masyarakat desa secara umum? yang pasti dampaknya positif lah. Ya gitu, jadi kan orang simpel kan, mau kemana-mana kan nggak bisa lagi. Itu aja, contoh orang nggak bisa masak kan, tinggal klik bisa dipesan. Orang tadinya mau nyari ojek pangkalan kemana-mana nggak susah lagi. Yang pasti banyak positifnya itu. Kalau dari sisi tantangan, apa yang paling Mas rasakan sebagai driver? Tantangannya kan kita kan ada potongan ya, yang pasti kan ada potongan. Kalau kirim itu kan ada potongannya kan. Ya istilahnya kalau minta ke pemerintah itu kan minta diturunin itu aja. Kan ini kan dipotong ini. Ada persenannya kan, ya kita kan bukan murni segini. Gitu. Ada potongannya nih. Terus kalau bicara tentang kedepannya, apa harapan Mas dengan adanya ojek online di era globalisasi? Yang pasti pelayanan harus pasti ditingkatkan ya. Gimana pun ke depan kan untuk kebutuhan utama kan pasti melalui ojek online ini juga. Gitu. Oke teman-teman, jadi dari wawancara tadi yang menyangkut dengan driver, kita bisa lihat bahwa globalisasi melalui ojek online membawa banyak perubahan besar. Transportasi jadi lebih mudah dan belanja dan kirim barang lebih praktis, bahwa UMKM lebih tertentu. Tapi tentu juga ada tantangannya, seperti persaingan antar driver dan operasional yang tinggi. Jadi globalisasi tidak hanya membawa peluang, tetapi juga ada tantangannya. Intinya, globalisasi lewat ojek online membuat masyarakat desa semakin menjadi modern, terhubung dan terbiasa dengan teknologi. Semoga dampak positifnya bisa semakin besar ke depannya. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita lagi ada di sebuah toko grosir. Kalau dulu masyarakat desa biasanya belanja harus ke pasar. Nah kalau sekarang
kebutuhan sehari-hari bisa langsung dibeli di grosir. Tentu ini juga merupakan salah satu contoh nyata dari pengaruh globalisasi dalam kehidupan kita. Yuk langsung aja kita ngobrol sama pemilik grosirnya. Menurut Ibu, toko grosir ini sudah ada sejak kapan? Kalau toko ini baru sih, kurang lebih ada 3 bulan. Dulu kan masyarakat kalau mau belanja kebutuhan sehari-hari biasanya harus ke pasar. Nah, kalau sekarang banyaknya ke grosir. Menurut Ibu, apa penyebabnya? Mungkin kalau di grosir dia barangnya lebih komplit, lebih murah juga dibanding di pasar, gitu. Terus kalau boleh tahu, barang-barang di grosir ini berasal dari mana, Ibu? Apakah ada produk yang impor juga? Nggak ada, kalau kita distributor lokal aja, nggak ada yang dari luar jauh, nggak ada, gitu. Menurut Ibu, globalisasi ini membawa keuntungan apa untuk usaha grosir? Usaha grosir mungkin karena masyarakat grosir kan kebanyakan sembako, kebutuhan sehari-hari, otomatis setiap hari masyarakat butuh, jadi setiap hari berjalan, gitu. Terus harapan kedepannya apa yang Ibu inginkan untuk usaha grosir? Mudah-mudahan lebih maju. Amin. Pengennya lebih komplit juga ini karena baru, insya Allah pengennya lebih komplit juga. Terus masyarakat kan di sini belum ada yang tahu ke sini, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai sedikit-sedikit. Nah, dari wawancara tadi, kita bisa lihat kalau globalisasi juga berpengaruh pada kebiasaan belanja masyarakat. Dengan adanya distribusi barang yang lebih mudah, sekarang toko grosir bisa hadir sampai ke desa-desa. Bahkan banyak produk yang dijual di sini berasal dari berbagai daerah. Karena itu, sekarang kita belanja jadi lebih cepat, praktis, dan dekat dengan rumah. Inilah salah satu contoh nyata pengaruh globalisasi di Desa Langansari. Teman-teman, dari kedua contoh tadi, mulai dari ojek online dan toko grosir, kita bisa melihat bahwa globalisasi benar-benar membawa perubahan besar di Desa Langansari. Dengan adanya globalisasi, masyarakat lebih mudah dalam transportasi dari belanja. UMKM dan usaha lokal semakin terbantu karena teknologi dan distribusi barang yang lebih luas. Yang ketiga, kehidupan desa jadi semakin modern dan terhubung dengan perbedaan dunia luar. Namun, kita juga belajar bahwa globalisasi tidak hanya membawa peluang, tapi juga tantangan. Persaingan usaha, biaya operasional, dan perubahan kebiasaan masyarakat harus bisa dihadapi dengan bijak. Namun, kita juga belajar bahwa globalisasi tidak hanya membawa peluang, tapi juga tantangan. Persaingan usaha, biaya operasional, dan perubahan kebiasaan masyarakat harus bisa dihadapi dengan bijak. Halo teman-teman semuanya, kami sekarang sedang berada di pertanian yang sudah memakai teknologi modern. Yuk ikuti kami terus. Petani menanam sayuran secara tradisional di lahan terbuka. Sekarang banyak yang sudah memakai teknologi modern seperti greenhouse. Ini bukti nyata kalau globalisasi dan kemajuan teknologi sudah masuk sampai ke sektor pertanian desa. Teman-teman, sekarang kita ngobrol sama pemiliknya yuk. Selamat sore Pak, maaf mengganggu waktunya.
Di sini kami mau izin ngewawancara tentang pertanian Bapak yang lagi diolah sekarang. Pertanyaan pertama, Bapak bisa ceritakan sejak kapan Bapak mulai menggunakan sistem greenhouse untuk menanam selada? Oh, kalau untuk menanam selada ini sendiri Yang pertama, sudah 5 tahun itu sebetulnya dari 2012 sudah ada naungan. Kalau dibilang greenhouse bisa dibilang greenhouse, tapi lebih tepatnya naungan. Kalau greenhouse itu biasanya konsepnya materialnya dari kaca dengan segala standarnya. Saya coba menggunakan ini sebagai naungan kerja. pertanyaan selanjutnya, Globalisasi membawa banyak teknologi baru ke dunia pertanian. Terus apa teknologi yang Bapak gunakan di greenhouse ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil panen? Globalisasi ya, bicara globalisasi. Sebetulnya kalau sistem yang saya pergunakan ini sistemnya namanya NFT. NFT, jadi kalau misalnya kebetulan saya ini pakai cara teknik bidangnya hidroponik dengan sistemnya NFT. Kalau misalnya teman-temannya adik-adik ini apa namanya pelajari hidroponik ini sendiri kan banyak sistemnya ya, ada NFO, DFT, DEC, irigasi tetes dan sebagainya. Saya untuk yang di sini saya pergunakan itu sistemnya NFT. Terus pengaruhnya terhadap hasilnya dengan dinaungi dan sistem NFT hasilnya lebih optimal karena apa namanya suplai nutrisi untuk tanaman itu lebih efektif. kita berada di Kita bisa baca langsung greenhouse. untuk tanamannya sendiri. Jika dia kekurangan cahaya apa kita bisa baca langsung, kita bisa tambahkan nutrisi yang kita butuhkan. Buat pertanyaan selanjutnya, sekarang tuh kan banyak petani yang menjual hasilnya lewat media sosial atau marketplace seperti Alfamart, Indomaret. Apakah Bapak juga memanfaatkan internet untuk menjual selada? Kalau untuk sekarang saya enggak, saya tidak menggunakan sosial media atau marketplace seperti itu. Kalau dulu di tahun 2011 atau 2012 saya menggunakan itu. Saya dulu menggunakan website sebagai promosi dan dan kalau sekarang saya lebih mengkerucut lagi, jadi saya sudah tidak menggunakan atau internet untuk memasarkan hasilnya karena sekarang itu tingkat persaingannya di apa namanya di dunia maya itu lebih padat gitu. Padat. Jadi saya cenderung secara konvensional. Ketika orang berbondong-bondong yang memasarkan hasilnya dengan menggunakan sosial media, justru saya sebaliknya saya. Pertanyaan pertama, Bapak bisa ceritakan balik ke sejak konvensional. kapan Bapak mulai Ada banyak orang yang menggunakan sistem greenhouse untuk menanam selada? Nah, kebetulan ini ada salah satu buyer saya juga, dia datang sendiri aja, jadi dia tidak menggunakan sosial media. Jadi ketika apa namanya kompetitor lebih mencitrakan dirinya di sosial media seperti apa, dia lupa bahwa kan kalau misalnya sosial media itu masuknya disebutnya kalau di marketing itu above the line. Kalau konvensional itu disebutnya below the line. Saya lebih menggunakan below the line. Pertanyaan selanjutnya, kan tentu tidak semua hal itu mudah. Tantangan terbesar Bapak dalam menjalankan pertanian modern baru seperti dunia pertanian. Terus apa teknologi yang Kalau dibilang tidak mudah, semua juga tidak mudah. dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil panen? Lebih ke hobi tadi ya. Jadi misalnya buat tadi
di bidang apapun begitu. Pertama yang harus kalian lakukan adalah cintai dulu pekerjaannya. Jadi ketika kalian mencintai apa yang kalian kerjakan, kesulitan apapun juga akan terasa menyenangkan saja. Jadi proses pembelajaran. Jadi yang namanya tantangan itu jadi sebuah ujian atau yang membuat suatu usaha itu atau kegiatan itu menjadi lebih seru. Kalau buat saya seperti itu. Kalau misalnya kita usaha apa pun gitu, tidak ada tantangannya, itu nggak seru dan tidak ada proses pembelajaran di situ. Karena prinsip saya itu yang membuat berhenti atau selesainya sebuah usaha, bangkrutnya sebuah usaha, ketika pemiliknya atau para manajemennya dia sudah berhenti belajar dia berhenti belajar memperhatikan pesaing, dia berhenti mengembangkan produk. Kalau dia sudah mulai berhenti belajar, Buat pertanyaan selanjutnya, ya sekarang itu kan banyak petani Ya, yang buat menjual pertanyaan hasilnya yang lewat media Kalau sosial misalnya atau bicara marketplace. untuk kedepannya, apa harapan Bapak terhadap Apakah Bapak pertanian juga modern memanfaatkan internet di desa untuk ini? menjual selada? harapan saya sih untuk anak muda. Kalau untuk saya pribadi sih saya pengen anak-anak muda lebih banyak lagi yang terjun di dunia pertanian. Karena dengan saat ini hampir semua bisa diambil alih oleh AI. Semua hampir bisa diambil alih oleh AI, kecuali pertanian. Memang ada sistem IoT dan sebagainya yang menggunakan teknologi modern saat ini, cuman tidak bisa menggantikan posisi operator atau menggantikan posisi petani untuk menganalisa tanaman. Kenapa saya berharap anak muda lebih banyak ke dunia pertanian? Yaitu jika di bidang yang lain itu kalau tidak sangat berprestasi itu akan digantikan oleh semua juga dari bidang apapun itu akan digantikan kecuali petani. Sekian Bapak pertanyaan dari kami. Mohon maaf dengan waktunya. Teman-teman, dari wawancara tadi kita bisa dilihat bahwa globalisasi tidak hanya tentang internet dan komunikasi, tapi juga tentang bagaimana teknologi pertanian bisa mengubah kehidupan petani di desa. Kan kalau misalnya Greenhouse seperti ini membuat pertanian lebih efisien, lebih berkualitas, dan bisa bersaing sampai pasar global. Globalisasi membuka peluang besar bagi pertanian Indonesia untuk maju dan dikenal dunia. Kesimpulannya, globalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi bisa kita manfaatkan untuk membawa kemajuan bagi desa, masyarakat, dan ekonomi lokal. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 memohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertama yang harus dilakukan adalah